berfokus pada sebuah kotak penyedot debu, karena dari sana tercium bau busuk yang keluar. Akhirnya si Howard pun membuka kotak penyedot debu itu, dan betapa terkejutnya dia karena melihat di dalam kotak tersebut ada Hai good mood! Apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang beberapa kasus misterius yang menyeramkan di hari Valentine. Nah, sampai sekarang kasus ini belum terpecahkan. Wah, kira-kira kasus misterius apa aja ya? Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke, kasus misterius menyeramkan di hari Valentine yang pertama itu datang di tahun 2007. Kasus pembunuhan Jodi Sharon. Pada tahun 2007, pada saat hari Valentine, Art dan Louise Sharon mengunjungi putri mereka yang berusia 39 tahun bernama Jodine di kondominium milik putrinya ini. Nah, si Jodine ini memiliki sedikit keterbelakangan mental gitu. Ya walaupun dia bisa hidup mandiri di kondominiumnya, tapi orang tuanya Jodine ini harus tetaplah memeriksa keadaannya setiap minggu, ya supaya tahu kan apakah anak ini masih baik-baik aja. Pada saat itu, Art dan Louise Sharon itu datang ke kediaman putrinya pada malam hari. Nah, dari luar kediaman putrinya itu, lampu dari rumahnya putrinya ini itu masih menyala. Jadi kan mungkin diasumsi orang tuanya kalau, oh anak saya belum tidur nih, udah malam. Nah, tapi pada saat si Art dan Louise Sharon ini pengen masuk ke rumahnya si Jodine, itu nggak bisa membuka pintu karena ternyata pintu itu masih terkunci dengan rantai. Karena Art dan Louise Sharon nggak bisa membuka pintu sendiri, jadi dia memanggil namanya si Jodine. Tapi karena sudah cukup lama memanggil namanya Jodine dan nggak dapat jawaban dari Jodine, akhirnya si Art pun terpaksa mendobrak pintu rumahnya Jodine. Nah, setelah mendobrak pintu rumahnya Jodine, lalu Art dan Louise ini langsung menuju ke kamarnya Jodine, tapi pada saat itu kamarnya Jodine tuh gelap banget, jadi lampunya mati. Dan betapa terkejutnya Art dan Louise saat melihat putrinya ini sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Nah, karena kaget banget, Art pun dengan marah meminta pria tak dikenal ini berpakaian dan pergi dari rumahnya si Jodine. Lalu Art dan Louise Sharon pun pergi ke ruang tamu untuk menunggu si Jodine itu keluar dan ya memberikan penjelasan apa yang terjadi itu tadi dengan si pria itu dan siapa sebenarnya pria itu. Setelah menunggu beberapa saat nih ya, si Art sama Louise nih heran, loh kok lama banget sih putrinya kok nggak datang gitu loh untuk menemui mereka. Karena udah ditunggu, tunggu, itu nggak datang-datang. Akhirnya Art dan Louise pun memutuskan untuk pergi nih lagi ke kamar putrinya si Jodine untuk memeriksa kenapa nih anak kok nggak keluar, apakah dia takut, malu atau gimana. Nah, saat sampai di depan kamarnya si Jodine, betapa kagetnya si Art dan juga Louise karena melihat putrinya itu dalam keadaan yang sangat mengerikan, good mood. Art dan Louise pun mendekati tempat tidurnya si Jodine dan melihat bahwa anaknya ini udah nggak bernyawa dan dalam kondisi tanpa busana sehelai pun di ranjangnya berbaring gitu. Nah, di sini si Art dan Louise melihat di tubuhnya Jodine ini terdapat sebuah pukulan dan juga cekikan. Mungkin ini ya yang menyebabkan si Jodine ini kehilangan nyawanya. Tapi anehnya di kamarnya si Jodine ini setelah dilihat tuh nggak ada orang sama sekali, cuman ada tubuhnya Jodine aja. Hebatnya nih good mood ya, si pembunuhnya Jodine ini itu dengan leluasa dong, berarti dengan beraninya dia membunuh si Jodine pada saat ada orang tuanya dong. Dan ya orang tuanya ini nggak tahu apa yang dilakukan oleh pembunuh ini sampai si Jodine ini tuh kehilangan nyawanya. Jadi kan berarti intinya si pelaku ini mungkin aja kan ada di rumahnya si Jodine pada saat ada orang tuanya juga. Nah, tapi kemungkinan juga nih good mood ya, orang yang pertama kali dilihat si pria tak dikenal yang dilihat sama Art sama Louise Sharon yang pertama kali itu, nah kemungkinan pria tak dikenal ini sebenarnya sedang memperkosa si Jodine. Tapi ya karena gelap kondisinya, jadi Art sama Louise ini tuh nggak ngeliat apa yang udah dilakuin sama pria tak dikenal ini ke putrinya. Ya si Art sama Louise malah nyuruh pria ini main pergi aja. Nah akhirnya si Art dan Jodi pun menelpon 911 atau minta bantuan lah ya agar bisa menolong putrinya nih ya, mengidentifikasi lah putrinya ini kenapa dan siapa sebenarnya pembunuhnya. Walaupun
para pihak berwenang itu sudah ngecek TKP dan ngelihat sidik jari, lalu memeriksalah kamarnya si Jodin, tapi sampai sekarang masih belum diketahui nih siapa pembunuhnya Jodin dan apa sih motivasinya gitu loh. Ya belum teridentifikasi nih sampai sekarang karena nggak ada nih apapun yang ditemukan hilang ataupun ya berantakan gitu loh di rumahnya si Jodin ini. Ya kalaupun berantakan pasti udah tahu dong orang tuanya kalau ini ada sesuatu ya, perampokan kah atau pemerkosaan kah gitu kan. Tapi ini sama sekali ya bersih gitu. Menurut kalian gimana? Apakah si pria misterius itu pelakunya? Kasus misterius menyeramkan di hari Valentine yang kedua itu datang dari tahun 1993 tentang hilangnya seorang gadis bernama China Rose Sims. Pada bulan Februari tahun 1988, ada nih sebuah perusahaan bernama Dealer Furniture Inggris yang dimiliki oleh seorang bernama David Sims. Nah, si David Sims ini melakukan perjalanan bisnis ke Filipina. Dan saat perjalanan bisnis ini, dia mendapatkan jodoh dan menikah nih di Filipina dengan seorang wanita muda bernama China Rose. Nah, jadi si China Rose dengan David Sims ini jaraknya sekitar 20 tahun nih usia mereka. Si China Rose ini jauh lebih muda lah daripada David Sims pada saat itu. Nah, karena sudah menikah, China pun akhirnya ikut dengan suami barunya pergi ke Inggris. Nah, pasangan baru ini pun akhirnya sampai di Inggris dan mereka tinggal di sebuah rumah yang ada di sebelah selatan Inggris lah saat itu. Namun, nggak berselang lama nih ya, karena mereka baru nikah, itu si China dan juga David ini tuh sering banget berantem. Mulai nih rumah tangga mereka ini berantakan dan juga hampir retak. Dan saat itu China ini sering banget cerita sama saudaranya dia kalau dia ini pengen banget nih meninggalkan si David ini karena David ini ternyata suka banget main kekerasan sama si China gitu. China pun memberitahu saudara perempuannya juga bahwa si David ini pernah berkata pada China bahwa dia ingin dia ingin menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh si China ini karena si David ini menganggap bahwa membunuh China itu jauh lebih mudah daripada harus bercerai nih dengan si China. Pada hari Valentine tahun 1993, si China ini mendatangi sebuah pesta keluarga nih. Jadi ada beberapa keluarganya China yang memang tinggal di Inggris. Lalu dia udah berkumpul dengan keluarganya. Dan pada saat kumpul keluarga ini pun China itu mengatakan bahwa dia tuh pengen balik ke Filipina untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Nah, tak disangka ternyata di hari pesta keluarga itulah orang-orang itu terakhir mengkonfirmasi pernah bertemu dengan si China. Bahkan sejak saat itu, China udah nggak pernah nih menghubungi keluarganya yang di Filipina lagi. Bahkan ya dia nggak jadi kan jadinya menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Nah, nggak cuman si China aja nih yang menghilang tanpa jejak. Tapi suaminya si David pun ikut-ikutan nih hilang tanpa jejak. Tapi hilangnya itu setelah 2 bulan si China menghilang. Berarti kan si David ini setelah China menghilang besoknya gitu ya, masih ada dia sebenarnya di rumahnya, di rumah pasangan ini. Tapi ya diketahui setelah 2 bulan lah baru si David ini hilang tanpa jejak gitu. Oh ya, sebelum itu aku belum jelasin tadi si David ini sebelum sama China, dia itu udah pernah menikah. Dan di pernikahannya itu dia memiliki 2 orang putri. Nah, semenjak dia menikah dengan China, si David ini udah nggak pernah lagi nih berhubungan dengan kedua putrinya ini. Nah, setelah si China dan juga David ini hilang tanpa jejak, kan keluarganya pasti tahu dong kalau mereka tuh tidak bisa dihubungi dan menghilang gitu. Nah, keluarga pun sebenarnya sudah menghubungi polisi dan meminta tolong untuk mencari mereka berdua. Tapi akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian, akhirnya polisi ini menemukan nih identitas seorang pria bernama Jeffrey Preston. Nah, katanya si Jeffrey Preston ini sempat dimintain tolong sama David untuk menjual rumahnya si David ini yang ada di selatan Inggris, rumahnya dengan si China ini. Nah, si Preston itu mengatakan bahwa David minta tolong untuk menjualkan rumahnya dan hasil dari penjualan rumahnya ini ditransfer ke rekening bernama Anthony Peter Lewis. Yang pada saat itu ternyata rekening ini adalah nama samarannya si David. Nah, setelah ditelusuri lagi sama polisi, ternyata yang memegang rekening atas nama Anthony Peter Lewis ini bukan si David, tapi ada nih seorang pria yang mengaku sebagai wakilnya si David. Nah, jadi uang yang masuk ke rekening bernama Anthony Peter Lewis ini sekitar 40.000 pound sterling atau sekitar 735 juta lah. Tapi setelah dicek lagi nih sama polisi, ternyata sisa uang di rekening itu cuman tinggal 10.000 pound sterling atau sekitar 183 juta lah. Nah, karena kejanggalan ini sampai saat ini pun kalau dilihat rekeningnya itu
ya nggak tersentuh gitu yang 10.000 pound sterling ini. Yang hilang itu hanya 30.000 pound sterling itu juga. Nah, karena kejadian yang aneh ini, sampai sekarang itu sebenarnya belum diketahui nih, sebenarnya China ini apakah emang benar dibunuh sama si David, karena kan di awal tuh udah di warning tuh sebenarnya dia. Jadi sebenarnya kan kita udah tahu nih, ya pastilah kamu dan aku pun akan berpikir kalau si China ya pasti dibunuh lah sama suaminya. Tapi sampai sekarang belum diketahui sebenarnya China ini apakah benar dibunuh sama suaminya atau ada hal lain yang terjadi sama China. Menurut kalian gimana? Apakah pemikiran kita sama? Atau kalian punya detail lain nih mungkin dari yang aku bilang tadi yang ternyata mungkin dia apa gitu. Oke, lanjut ke kasus misterius menyeramkan di hari Valentine yang ketiga yang datang di tahun 1990 tentang penemuan Julie Valentine. Pada pagi hari, di tanggal 13 Februari tahun 1990, ada seseorang bernama Glenn Hayward yang sedang berjalan-jalan di lapangan yang berada di belakang Mall Greenfield di California Selatan. Nah, sebenarnya saat itu si Glenn Hayward ini sedang mencari beberapa bunga liar dan merangkainya untuk diberikan kepada istrinya pada saat hari Valentine. Nah, sebenarnya area yang dikunjungi oleh si Glenn ini adalah area tempat pembuangan terlarang, di mana pada saat itu, di hari itu, sedang banyak banget nih barang-barang bekas yang dibuang ke sana. Nah, pada saat si Hayward ini sedang jalan-jalan dan mencari bunga, nah si Hayward ini tuh salfok gitu, atau dia tuh sempet ngerasa ada bau yang nggak enak nih dari beberapa barang rongsokan itu. Nah, akhirnya dia tuh mendekati beberapa barang dan dia berfokus pada sebuah kotak penyedot debu. Karena dari sana tercium bau busuk yang keluar. Akhirnya si Hayward pun membuka kotak penyedot debu itu dan betapa terkejutnya dia karena melihat di dalam kotak tersebut ada mayat bayi perempuan yang sudah membusuk. Nah, di dalam kotak penyedot debu ini, sang bayi perempuan ini ditutupi oleh selimut dan juga koran. Dan di samping bayi perempuan ini ada ari-ari dan juga tali pusar yang masih ada. Nah, akhirnya si Hayward pun cepat-cepat menelpon pihak berwenang dan meminta untuk datang ke tempat itu. Nah, setelah pihak berwenang datang dan menyelidiki mayat bayi perempuan ini, ternyata diketahui bahwa mayat ini sudah meninggal kira-kira sekitar 5 hari lah dari penemuannya. Dan bayi ini tuh diketahui lahir secara sehat dan masih ada sisa-sisa makanan di dalam perut bayi ini. Nah, sampai sekarang penyelidik itu belum tahu nih kenapa bayi ini bisa meninggal dan juga siapa identitas dari bayi ini. Nah, karena bayi ini ditemukan sebelum hari Valentine, jadi bayi ini diberi nama Julie Valentine. Satu-satunya petunjuk potensial utama itu adalah penembakan yang dilakukan oleh seorang pria dari sebuah mobil merah yang terparkir 3 hari sebelum ditemukannya mayat bayi perempuan ini. Tapi masih belum ada yang tahu apakah pria ini punya hubungan dengan kasus si Julie Valentine ini. Jadi ya sampai sekarang identitas dari Julie Valentine itu masih belum diketahui. Nah, sampai sekarang ya kita mengetahui bahwa nama dari bayi perempuan yang hilang nyawanya ini adalah si Julie Valentine. Gimana menurut kalian? Nah, good mood, gimana nih pendapat kalian tentang beberapa kasus misterius yang menyeramkan di hari Valentine tadi? Nah, udah ada beberapa kasus dan mari kita identifikasi sama-sama. Siapa tahu kita tahu nih kenapa kasus-kasus ini bisa terjadi. Nah, mungkin buat kalian yang tahu bisa diskusi di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen ngelanjutin beberapa kasus lagi, kalian bisa komen karena aku bakal buat kasus selanjutannya. List selanjutan tentang kasus-kasus di hari Valentine dan juga di hari-hari lain gitu, nggak cuma Valentine aja. Oke? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video kasus misterius lainnya. Dadah!